Beginilah kondisi kantor DPRD Kota Probolinggo Rabu 2 Maret 2022. Kantor Wakil Rakyat di Jalan Suroyo, Kota Probolinggo itu digeruduk sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat. Massa dari sejumlah LSM itu datang dengan membawa sejumlah poster berisi sejumlah tulisan. Isinya mengecam kinerja Wakil Rakyat serta menyoroti pemutusan ratusan tenaga kontrak di RSUD Dr. Muhammad Saleh yang dinilai tak transparan. Massa dari LSM datang untuk menagih janji terkait rekomendasi Komisi 3 DPRD setempat yang tak kunjung ditandatangani pimpinan Dewan. Rekomendasi itu terkait dengan polemik pemutusan kerja 128 karyawan kontrak RSUD Dr. Muhammad Saleh beberapa waktu lalu. Di depan kantor Wakil Rakyat, para pendemo pun berorasi bergantian. Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin pun nampak di sekitar kantor DPRD dan menemui pendemo. Wali Kota Habib Hadi sempat memanggil dan meminta keterangan sejumlah mantan karyawan RSUD yang kontraknya diputus. Namun upaya wali kota itu dihalang-halangi sejumlah pendemo. Para pendemo kecewa sebab wali kota baru meminta keterangan mantan karyawan saat massa sudah turun ke jalan. Wali Kota Probolinggo pun lantas masuk ke kantor DPRD. Hingga lebih dari 2 jam berunjuk rasa, tak ada satu wakil rakyat pun yang menemui massa. Para pendemo pun sampai memasang tenda di tengah Jalan Suroyo, lantas bersolawat sambil terus berorasi. Para pendemo juga melakukan aksi teatrikal, yakni memasang batu nisan persis di depan kantor DPRD. Di nisan itu tertulis RIP DPRD Kota Probolinggo. 3 tuntutan pendemo isinya hampir sama dengan rekomendasi Komisi 3 DPRD. Di antaranya meminta Ketua Dewan menandatangani Rekom Komisi 3, meminta 128 karyawan kontrak RSUD yang diberhentikan bisa dipekerjakan kembali atau ditempatkan di tempat lain di lingkungan Pemkot Probolinggo, serta pihak RSUD tidak boleh menerima karyawan baru setelah pemberhentian ratusan tenaga kontrak itu. Apa ini Pak? Hah? Tuntutannya apa nih Pak? Tuntutannya satu adalah begini. 1. Mengembalikan 128 PTT bekerja kembali di RS Dr. Muhammad Saleh. Itu 1. Kedua, Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh tidak boleh menerima karyawan baru. Ketiga, sebanyak 128 PTT korban PHK Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh jadi tenaga relawan. Dan meminta kepada wali kota agar mencopot Ketua Dewan Kota Probolinggo dan PLT Dokter Rumah Sakit Muhammad Saleh. Itu tuntutan kami. Yang terakhir adalah supaya Ketua Dewan ini juga mempunyai hati nurani terhadap 128 pegawai Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh. Nah, kami akan melakukan sampai Ketua Dewan mendatangani rekomendasi dari Komisi 3. Pak, jika tuntutannya tidak diberikan bagaimana Pak? Kami terus berjuang. Kami terus berjuang melakukan perlawanan terhadap kedoliman wakil rakyat, terutama Kota Probolinggo. Sekitar pukul 11:30, Ketua DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib pun keluar menemui pendemo. Ia nampak didampingi Ketua Komisi 3 Agus Rianto dan sejumlah anggota komisi lain. Di depan pendemo, Ketua DPRD itu lantas menandatangani rekomendasi Komisi 3 terkait polemik pemutusan kontrak ratusan pegawai RSUD Dr. Saleh. Rekomendasi itu lantas diberikan pada perwakilan massa. Mujib juga membacakan isi rekomendasi itu. Pertama, tidak merekrut karyawan baru lagi ya. Menjadikan karyawan yang diberhentikan menjadi relawan ya. Gitu ya. Terus merekrut lagi sebagai karyawan di puskesmas. Ini yang dari Komisi 3.
Ketua DPRD juga membalas surat yang dikirimkan aktivis, yakni permohonan Dewan mengusut pungutan sebesar 30 hingga 50 juta oleh oknum RSUD pada mereka yang ingin bekerja di rumah sakit plat merah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Tetap mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan. Sehat semuanya. Sehat semuanya. Tidak ada yang amin dan ngomong sehat. Ya. Pertama yang perlu saya sampaikan, surat rekomendasi dari Komisi 3 sudah saya tanda tangani. Ya. Yang kedua, untuk rekomendasi, ada 2 rekomendasi yang saya tanda tangani di sini. Yang pertama, surat dari Komisi 3 sudah saya tanda tangani. Yang kedua, sebagai tindak lanjut dari surat rekomendasi dari Komisi 3 itu ada surat yang juga saya tanda tangan ini. Mohon nanti diterima, isinya sudah jelas di dalamnya. Biar nanti dari kawan-kawan LSM, aliansi sudah saya tembusi semuanya. Gitu ya. Cukup saya kira, dan sepakat untuk setelah ini bisa membubarkan diri ya. Jadi kita sama-sama menjaga protokol kesehatan, gitu ya. Aksi Ketua DPRD yang akhirnya mau tanda tangan itu pun mendapat respon positif para pendemo. Alhamdulillah perjuangan kami selama 2 bulan penuh dengan energi, pikiran, siang dan malam berjuang demi rakyat, masyarakat Kota Probolinggo yang di PHK oleh Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh. Alhamdulillah hari ini Allah memberikan hidayah barokah kepada wakil rakyat Kota Probolinggo. Dia mempunyai hati nurani bahwasanya 128 karyawan yang di PHK bisa bekerja kembali. Takbir. Soal ada dugaan pungli saat dia berhubungan di Rumah Sakit Dr. Saleh. Itu sudah ranah hukum. Dia bisa diproses. Kami kawal itu sampai tuntas, ya. Kami kawal sampai tuntas dengan adanya dugaan pungutan yang 40-50 itu. Lira bersama aliansi tetap mengawal supaya uang itu kembali kepada masyarakat yang selama ini sudah bekerja puluhan tahun sampai 12 tahun, 10 tahun. Terima kasih. Usai ditemui Ketua DPRD, masa pun bersedia membubarkan diri. Adanya laporan dari sejumlah aktivis LSM terkait pemberhentian ratusan tenaga kontrak RSUD Dr. Saleh itu pun ditanggapi Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin. Wali Kota memastikan bakal menindaklanjuti laporan sejumlah aktivis LSM itu. Dan saya mengajak untuk membongkar bersama adanya di surat ini adanya kegiatan yang melanggar hukum, yang mana adanya pembayaran 30-50 juta untuk bisa bekerja di RSUD. Ini hal yang penting, hal yang serius yang harus kita tanggapi. Mereka yang mampu baru bisa bekerja. Bayangkan orang-orang yang butuh pekerjaan yang tidak mampu, mereka tidak bisa bekerja karena tidak mampu membayar. Hal ini tidak dibenarkan. Tentunya saya tidak ingin itu terjadi di pemerintahan saya. Dengan komitmen ini saya mendukung untuk kita bongkar sesuai dengan lagunya yang tadi disetel waktu demo. Oh ya bongkar. Ayo kita bongkar bersama-sama. Karena itulah komitmen kita. Apabila ada ASN ataupun siapa di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo melakukan hal yang melanggar hukum, pasti akan ada sanksi dari saya. Saya didampingi oleh inspektorat, ada bagian hukum di sini karena itu serius dari pemerintah menanggapi suatu hal permasalahan yang sangat-sangat serius ini. Sementara itu, PLT Direktur RSUD Dr. Muhammad Saleh, Dr. Abrar Kuda mengaku siap dipecat bila ternyata dalam proses pemberhentian karyawan kontrak itu ada yang tak beres. Dr. Abrar juga menegaskan pihaknya tak akan mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan Komisi 3 DPRD, termasuk dilarang lagi merekrut tenaga kontrak. Menurutnya, pihak RSUD tetap akan merekrut karyawan baru andai kata rumah sakit membutuhkan. Dari Mayangan, Kota Probolinggo, Rizky Putra Dinasti dan Fareza Nuraga melaporkan.